Mau galak, jadi tambahin bumper besi tapi tanpa loop. Betul. Tetap di dalamnya bisa ada winch, tetap masang lampu ya. Iya. Perlu itu. Perlu, emang kepake buat kalau pas lagi malam, kadang-kadang perlu ya lampu ya. Sangat perlu. Karena ya situasi kalau kita lagi di hutan atau daerah-daerah yang masuk ke dalam sedikit, ya memang kita perlu penerangan ekstra kan. Ya. Wih, halo, apa kabar nih teman-teman brothers nih? Kita lagi ada siapa nih di sebelah nih? Bang, tos dulu dong bang. Yes. Takut gua sama cincinnya. Mister Brata. Mister Brata, Ya. kemarin udah masuk ya ke channel YouTube. Ini ke kedua apa tiga ya? Tiga ya? Tiga dong. Ketiga. Yang pertama ngobrol-ngobrol, ya kan? Yang kedua pas Pajero. Ya. Yang ketiga nih hari ini nih Triton. Triton. Kenapa Triton bang? Ini Mitsubishi lagi nih Triton nih. Kayaknya harus di endorse sama Mitsubishi lama-lama Nah, gue. itu. Ini gue lagi ngomong itu maksudnya begitu. Yang juragan-juragan Mitsubishi. Ini fanatik Mitsubishi nih. Tuh bener nih kuncinya tuh. Udah kelar mobilnya. Ngeri. Tapi maunya lengkap dan bagus-bagus. Ini udah di Triton, nggak mau kalah di Pajero ya. Iya betul. Emang buat apa sih mobilnya? Buat harian sih. Buat harian. Harian, cuma ya kadang-kadang ya kita pakai masuk ke lokasi juga. Oh iya. Kadang-kadang soalnya jadi kalau yang pernah nonton YouTube kita yang sebelumnya, di situ diceritain tuh apa kegiatannya, kesibukannya. Jadi termasuk masuk lokasi tuh yang jalanannya off-road juga ya. Nah, itu dia. Kalau pakai yang biasa kayaknya kurang cocok lah ya. Sesuai kebutuhan soalnya. Soalnya kan kalau misalkan lagi di situasi tertentu kadang-kadang mesti cepet dan harus sigap ya kan? Nah, itu dia. Nah, jadi nggak bisa dong nyangkut ke pater culun-culunan di tengah. Nah, siapa yang mau narik? Oh iya. Ya kan kalau kita sendirian kan repot nanti. Nah, itu dia. Jadi di mobil depannya pakein bulbar tanpa loop. Kenapa yang tanpa loop padahal ada yang opsi 3 loop? Selain fungsional, saya juga mikirin estetikanya sih sebenarnya. Estetikanya. Kalau saya pakai loop, ya gahar banget lah. Sementara kalau saya pakai harian, kayaknya agak kurang cocok aja. Maunya low profile ya? Iya. Biar nyantai. Padahal biar tetap mau galak, jadi tambahin bumper besi tapi tanpa loop. Betul. Tetap di dalamnya bisa ada winch, tetap masang lampu ya? Iya. Perlu itu. Perlu, emang kepake buat kalau pas lagi malam, kadang-kadang perlu ya lampu ya? Sangat perlu. Karena ya situasi kalau kita lagi di hutan atau daerah-daerah yang masuk ke dalam sedikit, ya memang kita perlu penerangan ekstra kan. Iya. Nah, terkadang lampu standar headlampnya tuh kurang maksimal lah. Iya. Jadi kita perlu ada tambahan supaya ya lebih kelihatan gitu. Ya, matanya biar nggak terlalu capek ya. Itu dia. Sambil ngopi ya bang? Yes. Gitu udah ngopi. Ini apaan itu? Ini biasa lah. Biar nyantai ya? Biar santai. Apa nih? Nyalain dong. Relax ya. Oke. Kita mau adem aja di sini. Udah sore-sore kopi ya kan, ngobrol-ngobrol santai. Ini habis dari mana nih? Ini bajunya nih nyala-nyala begini nih. Nah, ya itu dia. Kebetulan tadi habis ngasih materi, ya begitu ada. Lu ngajar apa nih tuh? Ngajarnya dor nih. Boleh nggak diceritain tuh? Ya Nggak kebetulan apa-apa nggak apa sih. Oh. Pengenalan handling senjata api genggam. Senjata api genggam. Iya. Pesertanya yang diajarin hari ini siapa? Kebetulan tadi dari Gada Utama. Ya, di Gada Utama itu tingkatan yang paling tingginya di struktur security ya. Oke. Satpam, tidak ada Gada Pratama. Makanya dia pegang senjata. Harus tahu, karena dalam materinya harus ada pengenalan terhadap senjata api. Walaupun mungkin dalam kasus sehari-hari pada saat-saat tertentu aja dia bawa atau selalu standby. Enggak juga. Enggak juga. Tapi hanya harus mengerti. Harus mengetahui. Kalau Bang Brata bukan hanya mengetahui ya,
Melebihi batas mampu, makanya ngajar dong. Ngajar, membidangi lah. Bidangnya. Tapi emang hobi juga sih ya. Hobi juga. Nah, prestasinya juga ada dong. Ya lumayan lah. Jangan diomongin ya, malu. Kita ngomongin mobil aja deh. Itu dia. Ntar dipikir, "Wah, ini acara apaan?" Ini ngomongin apa sih lu? Ngomongin 4x4, gambarnya, thumbnailnya mobil Triton. Iya. Yang diomongin yang lain. Jadi balik lagi ke mobil. Jadi memang penerangan di mobil itu depannya memang harus diperlukan, terutama pada saat malam biar mata nggak terlalu capek dan kelihatannya jelas ya. Iya. Sangat kepake, membantu. Bang. Nah memang di mobilnya sudah ada depan, terus kaki-kaki juga diganti ya. Iya. Itu ada perubahan juga ya. Ada. Nah standarnya kenapa di-upgrade? Karena pertama ban kan ukurannya saya naikin. Nah Tapi velgnya saya kecilin supaya lebih tebal keren nih ngomongannya. dan lebih empuk. Oh iya bener. Karena makin banyak dagingnya ya. Betul. Terus kaki-kaki juga menunjang karena kalau ban yang lebih besar kita masukin pasti dia mentok kan. Ya. Kita belok kiri belok kanan ntar pasti dia kegerus jadinya. Jadi kita naikin kaki-kaki dan untuk dipakai di jalan raya juga nyaman. Ya. Jadi ngejarnya bukan cuma tampilan gaya tapi dipakai nggak nyaman buat apa gitu. Iya dong. Jadi justru kita pada saat diperlukan situasi mendesak, dia harus nyaman juga bisa diandalkan. Betul. Jangan tanggung-tanggung, gesrot-gesrot. Ya. Kan? Makanya ditinggin yang proper, masuk tampilannya kelihatan enak, tapi juga fungsional ya. Ya. Wih, gila keren. Belakangnya juga ada proteksi ya. Belakang juga ada, kebetulan sama semua tuh, piak juga Piak tuh. semua. Pajero-nya piak semua. Yang ini juga piak semua. Karena memang modelnya kalau di Triton emang enak sih ya, piak Enak. ya. Pas lah, pas Ya. itu. Nah, belakangnya bawain barang-barang apa sih? Saya lihat ada tutupnya juga tuh. Wih. Nah itu dia. Jadi pemilihan tutup belakang itu juga setelah cari referensi kiri kanan, karena intinya saya tidak mau air masuk ke dalam. Ya. Saya tanya si A, itu bagus nggak? Bagus. Masuk air nggak? 80% Pak. Masuk air apa tidak? 80%. Berarti masuk air. Skip. Pilihannya yang benar-benar jangan sampai barang yang ada di dalam mobil jangan ke bawah, kena air, terutama pada saat hujan ya. Betul. Nah, kalau makanya dipilihin yang merek Aeroclass. Tapi pilihnya nggak mau yang 45 doang tuh, maunya yang elektrik naik ke Ya. atas. Biar apa? Bawa barang Karena tinggi. Kadang ya kita lebih baik kita persiapkan untuk semua. Oh ya. Suddenly kita bawa barang yang besar, tinggi, Udah dimensinya kita bisa. Gitu. Ya. Kalau cuma kita ngangkat 45, atau barangnya gede kan repot. Mau kita bongkar lagi kan sayang juga. Ya. Jadi udah sekali kerja, udah sekalian pakai untuk jangka panjang ya. Ya. Tapi mobil nyetir sendiri apa mas supir? Kalau mobil udah keren, nyaman, enak ya kita setir sendiri. Wih, masih muda dia. Semangat muda. Jadi rencana paling jauh udah ada bayangan belum dengan adanya mobil Triton, kita mau bawa kemana nih mobil nih? Wah kemarin mah udah langsung yang Pajero tuh. Begitu jadi di sini langsung Sumatera. Sumatera. Enak ya kalau udah lancar. Udah enak banget. Enak banget. Udah enak banget. Lebih enak lagi kalau nanti udah nyambung semua. Wih. Wah cakep itu. Emang luar biasa ya. Luar biasa. Kalau Indonesia tuh sebenarnya alamnya jangan diragu-ragukan lagi. Jadi kemana aja. Sekarang yang paling enak nih udah sampai Palembang, Sumatera. Palembang ya? udah. Nah, rencananya penyambungannya habis ini sampai ke Kalau nggak salah sih sampai ke Sumatera Barat ada. Terus dari Palembang kiri, ya? juga ke atas juga ada, Pekanbaru, ujungnya sampai ke Medan, sampai Aceh ya. Ini kalau udah terkoneksi semua sih, Jakarta Medan itu wah enak gitu. Kita camping di Danau Toba, top. Cocok. Tapi nggak doyan camping doi. Mobilnya aja ngikut. Kita tunggu di hotel aja. Nah, nggak apa-apa dong. Mobilnya tetap keren, Iya. tetap siap. Kalau mau siapa yang mau ikut, mobilnya udah ada. Iya. Tapi gue mau di hotel aja katanya. udah kenyang lah kita. Kenyang ya? Udah kenyang. Biar yang lain aja. Yoi. Jadi memang Bang Brata ini kalau soal alam-alam udah nggak usah ditanya lagi. Sehari-hari gue udah di alam, lu suruh gue camping lagi. Mau ngapain lagi gitu kan ya? Lagi sibuk apa nih? Masih Terakhir mau ngawal
siapa nih? Terakhir Coldplay, jangan-jangan dia nih Coldplay nih. Chris Martin. emang jadi? Kontak ya? Emang nggak jadi? Nggak tahu. Wah, gue nggak tahu deh. Kan gue nanya, emang jadi nih? Ada yang lebih ngerti nih, kita nggak tahu ya kan? Nah, jadi Chris Martin katanya ngontak juga ya, pengen dikawal. Ya, kita lihat aja. Waduh, kita nggak boleh nanya terlalu ini. Off the record. Terakhir Axl Rose, ya kan? Guns N' Roses. Guns N' Roses, ya kan? Axl Rose terus Mariah Carey. Mariah Carey kesini ya? Waduh, dia nggak ngasih tahu. Udah. Dia telepon langsung bro. Yoi. Jadi kalau butuh pengamanan, ini kalau ditanya Pak Brata selalu dijawabnya, Bang kerja lu apa bang? Satpam. No, merendah dia. Satpam mobilnya, jangan di ngomongin deh. Satpam itu kan profesi. Oh iya benar. Jadi kenapa kita harus, satpam kayaknya gimana? Enggak. Jadi kalau orang nanya kerjanya apa? Satpam. Karena juga setiap kantor apapun kalau nggak ada satpamnya, paling pertama ketemu pasti satpam. Abang Grab juga kalau nanya jalan satpam dulu ya. Gedung kosong. Tetap Orang nggak aja. ada, kantor nggak ada, bangku nggak ada, tetap ada yang jaga. Tetap ada yang jaga. Jadi kehadiran tim security nggak boleh ketinggalan memang. Tapi nggak salah ya bahwa kerjaan satpam itu selalu menjadi yang sebetulnya makanya dilatih sampai yang terakhir posisi yang tertinggi harus mengerti soal senjata gitu ya. Teknik pelatihan paling dasar umumnya kan yang kayak apa ya, yang dasar-dasar itu yang bela diri sifatnya itu ya. Itu ada. Kan kalau lihat di Instagramnya itu, kalau follow Instagramnya, wih di apa? Taekwondo apa karate? Karate kebetulan. Karate ban Inkado. Indonesia Karate Do. Nah terus kalau itunya ban Dan. Kalau hitam udah dan. Ngeri ya. Kebetulan dan. Ceritain dikit dong. Bisikin itu followernya pengen tahu tuh. Jadi kalau yang demen-demen bela diri, memang salah satunya kalau memang apa seneng, ini Pak Brata juga berkecimpung di dunia ini ya. Itu mengajar juga ya berarti atau Ngajar juga, cuma karena waktu, jadi ya adalah pelatih-pelatih yang lain kan kita punya keluarga sabuk hitam yang lain, jadi semuanya kita bagi-bagi waktu ya, bagi-bagi kerjaan juga. Dia jobnya banyak sih. Jadi kalau yang orang-orang karate pasti ngerti nih siapa itu, wih siapa. Jadi kalau di karate itu kan dia sabuk hitam itu udah pasti dan satu. Oke. Nah, kemudian naik, jadi nggak ada perubahan warna lagi di sabuk, tapi Udah hitam terus. dannya yang naik. Dannya. Dan 1, dan 2, dan 3. Gitu. Ini dan berapa? Alhamdulillah, dan 6. Oh kan. Lu ditonjok masuk ya. Masuk ke dalam. Kayak di kartun masuk. Tangannya. Tom and Jerry ya? Hah? Tom and Jerry, Tom and Jerry. Tangannya kenapa tuh, No? Kayak kelapa katanya. Tapi kalau memang membidangi itu kan memang hobi kali ya dari dulu ya? Hobi sih. Bukan karena kebetulan profesi, terus baru belajar, emang demen aja dari dulu? Dari kecil sih. Dari kecil? Dari kecil, kita bela diri, ya mungkin juga awal-awalnya mungkin karena dibully ya, sama ya teman-teman. Oh, ada yang berani ngebully lu? Waduh, kalau dulu mah kita cungking. Dulu belum gede ya? Dulu belum. Dulu badannya, tapi kemarin pas ketemu lebih gede lagi karena belum ini ya, belum diet ya? Diet, sekarang diet. Lumayan 30 kilo turunnya. Sadis tuh. Mau diceritain nggak tuh yang pengen tahu diet-dietan? Nggak pakai obat ya? Diet itu sebenarnya atur pola makan sih. Ya, itu yang penting ya. Itu aja. Kita tahu makanan yang kita makan, kalorinya bisa kita perkirakan, kemudian aktivitas kita butuh berapa kalori sih dalam sehari. Nah, dengan defisit kalori aja, itu kita udah bisa reduce badan kita. 30 kilo dalam waktu kayaknya 6 bulan saya. 6 bulan, gile. Kalau orang bilang nggak sehat, tapi saya fine-fine aja tuh. Yang penting kebutuhan gizinya tercukupi, dan ya udah kita fit aja. Tadinya 3 digit ya? 3 digit. 1-0, 115. 115. Sekarang 80. Sekarang 87. Tadi pagi baru ditimbang. Timbang 87, bro, 6 bulan. Tapi jadi extra cost. Maksudnya? Karena dulu pakai celana 38, Oh iya. sekarang 34, jadi harus beli celana baru. Nggak apa-apa, biar punya tampilan baru terus.
tambah muda loh. Beda 30 kilo tuh pasti kelihatan lebih seger. Gitu ya? Iya. Tambah muda berarti? Iya dong. Gue tiap hari ketemu tambah muda nggak yang tambah bilang tuh. gue tambah muda tuh biasanya gue tanya nomor rekening berapa. Ini kalau ditanya nomor rekening dia bos. Enggak. Nanti kan kita jawabnya di belakang. Begitu ya? Itu yang mau komen-komen tuh. Rahasianya apa sih biar kurus, ya kan? Wih, Japri dinyalain dong. Follow Instagramnya. Jadi Mr. Brata juga hobi apalagi nembak, karate, motoran ya. Wih, belum ngomongin motoran tuh. Banyak lagi nih. Waduh, makanya. Durasi panjang nih ya. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Kita kan ngobrol santai. YouTube mah bebas. Mau berapa jam juga ya, Kak? Tergantung yang mau nonton aja ya. Yoi. Nggak suka ganti aja yang lain. Karena kan gini, kalau si motor itu masih nyambung dengan dunia 4x4 ya. Ya. Biasanya orang-orang yang dunia 4x4, kalau yang demen motor, atau dunia yang sukanya camping, ada yang suka off-road, ya kan? Mungkin kalau off-road nggak gitu adventure ya. Nah berarti motoran-motoran juga lumayan aktif ya di Harley Davidson ya? Ya, Harley juga, di motor adventure juga. Motor touring ya? Motor touring. Ya tergantung kita sih, tergantung waktunya juga. Iya. Nah, karena kadang-kadang kan kita waktunya yang kurang kita. Waktunya begini waktunya. Waktu dan ini berkaitan soalnya ya. Waktu kurang, duitnya pas-pasan. Oh gitu ya. Jangan pas-pasan lah. Kita bersyukur selalu ya, Kak. Enggak, pasnya maksudnya pas mau beli ini ada. Oh iya. Benar. Ceng nih. Jadi sekarang habis ini mobil udah jadi. Terus motoran kemarin baru ngambil atau apa ya kemarin kayak cerita ya? Kalau ngambil di penjara. Oh nggak boleh ya? Jangan ngambil motor deh. Jangan ya? Jangan ngembat ya? Nah jadi motor, hobinya udah dibahas. Apalagi yang belum nih? Ada sesuatu yang lain yang perlu dibahas lagi mungkin secara apa ya teman-teman yang kenal Pak Brata kan mungkin sharing-sharing pengalaman. Ada nggak sharing pengalaman yang nih di profesinya aja deh, pengalaman yang paling ini kan kelihatan mukanya garang nggak ya? Sangar deh. Jadi aus. Tapi ada dong pengawalan atau sebuah kejadian yang paling menakutkan. Wih, bikin deg-degan banget pada saat lagi menjalankan tugas. Itu pas kapan? Intinya sih bukan ini ya, menakutkan dalam arti kata kita tahu profesi kita, ya sudah pasti ada risiko di situ. Cuma menakutkannya itu bukan berarti harus takut dengan kejadian, tapi mungkin terkadang kita itu lebih mikirin ini semuanya harus berjalan sesuai rencana. As plan. Ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan rencana awal, contingency plan-nya apa? Plan B-nya apa ya? Plan B-nya apa? Plan C-nya apa? Nah itu yang harus kita matangkan benar gitu. Jadi kalau memang in case kita lagi ada pengawalan, mungkin tim kita advance-nya turun dulu, pastikan, kemudian kita bikin breakdown-nya. Nah setelah itu jalan, baru deh semuanya smooth atau enggak. Kalau misalnya enggak, kita langsung ganti. Nah, berarti yang nggak smoothnya pernah terjadi dong? Pernah. Nggak taunya nggak plan A nih, plan B. Ya. Atau nggak ada di plan A, plan B, plan C? Ada juga? Pernah juga. Oh, itu ngapain tuh? Itu bikin worry ya, karena gue belum rencanain, tahu-tahu kejadian nih. Ya, terus kita mesti gimana? Kalau belum direncanain, kita udah rencanain. Cuma maksudnya itu last option lah. Kita nggak berpikiran kalau itu bakal terjadi. Belum direncanain, kita udah merencanakan bahwa itu akan terjadi sesuatu yang tidak. Oke. Gitu. Jadi ketika itu pun terjadi, ya udah memang last optionnya kita udah persiapkan, ya udah. Kita take it. Berarti masih dalam kontrol, masih bisa dikendalikan. Ya. Tapi resultnya aman-aman aja kemarin. Aman. Kalau nggak aman, orang nggak percaya sama kita. Oh iya dong. Makanya jadi memang segala sesuatu orang bilang merencanakan tujuannya udah pasti pengamanan ya kan. Merencanakan sudah menyelesaikan 50% masalah. Ya. Begitu ya. Betul. Ya, jadi kalau rencananya matang ya pasti tinggal ngejalaninnya lebih tenang. Ya. Jadi waktu dekat adalah kayaknya udah paham ya, Den. Udah bisa direkrut juga kayaknya. Gue biar kelihatan pinter aja biar so asik aja. Jadi yang paling dekat nih
pengamanan apa yang kira-kira bakal ini ada kira-kira tahun depan pemilu 2024 ada hubungannya nggak nih dengan pengawalan? Itu dia. Setiap election itu pasti kita sibuk. Sibuk juga ya? Ada hubungannya, ada kaitannya? Ada. Gitu ya, secara langsung atau secara tidak langsung karena memang mengamankan di sektor-sektor atau security di mana gitu, apa gimana? Langsung dan tidak langsung. Waduh, langsung. Pengamanan fisiknya juga kita terjun, non fisiknya juga kita juga harus ini cover semua. Ini classified nih, nggak boleh diceritain apa boleh nih? Gue nanya yang enggak nih katanya. Kalau misalnya nggak boleh diceritakan, edit. Gitu. Tilang ya. Nah, yang langsung apa nih? Yang boleh nggak diceritain? Ya mungkin dari politisi-politisinya ya. Oh, udah masuk nih daftarnya nih. Mintain nanti kalau ada ini. Oh. Ya begitulah. Tapi kan 2024 masih tahun depan ya? Udah siap-siapin? Tahun depan, tapi kan tetap perencanaan itu nggak bisa sehari 2 hari. Oh iya benar, ngomong dulu. Kan booking juga lo ya? Gue maunya langsung malu ya ntar ya. Cowok bookingan. Udah, ngomongnya makin ngaco nih. Tapi thank you nih udah datang. Senang banget nih, berarti masih inget terus sama kita. Berarti mobilnya datang yang 4x4, mampir lagi ke Banteng Mas. Thank you banget nih. Kemarin ada cerita sedikit waktu di tag sama Banteng Mas tuh. Oh. Mobilnya dari Brata _SB. Terus langsung gua post lagi. Repost ya. Post langsung teman. Waduh, ngeri kan. Ngeri emang setan ngeri. Banteng Mas. Wah, kalau Banteng Mas sudah ngeri kan. Oh. Ya, saya bilang apa ya? Ya segala sesuatu kita nggak bisa bilang itu mahal, ekspensif. Kalau kita bisa lihat barangnya, nah dari situ ada value-nya kan. Iya betul, setuju. Kita nggak usah mikirin itulah. Toh banyak juga alternatif lain gitu. Sebetulnya. Yang mau juga bisa gitu. Cuma karena kita memang saya sendiri pribadi bukan yang pertama ke sini, jadi udah berulang kali dan memang saya puas. Oh, thank you. Dengan kualitasnya, kemudian servicesnya gitu ya. Makanya nggak bisa ke lain hati. Yang penting diskon gede ya bro. Terusin. apalagi nggak direkam nih, tidak direncanakan ini. Ngomong sendiri ya. Thank you bro. Ya memang sih kita appreciate banget ya. Artinya kan senang dapat customer baru tuh senang juga. Tapi kalau misalkan customer yang sudah puas, artinya senang lah ya. Artinya datang lagi berarti kan ya mudah-mudahan ya, apa yang kita tawarkan ini memang menjadi sebuah apa ya, orang pastikan pada saat datang mobil baru punya harapan. Itu kan yang harus kita jaga. Takutnya kan begitu jadi ya kok gini. Nah itu kan yang biasanya yang orang punya harapan begitu jadi nggak sesuai, itu yang kadang-kadang bikin gua nggak mau datang lagi gitu kan. Nah berarti kan pengen datang lagi, berarti kan ya gua masih selama ini pengen datang lagi ke Banteng Mas, masih sesuai. Ini masih pengen nanya lagi nih. Waduh. Ini kayaknya ini mau pakai rooftop, roof rack atau apa crossbar. Kan dari tadi gue liatin. Ya kita mau modif itu kan kita sesuai sama kebutuhan kita. Nah itu dia, betul. Kalau kita lihat, wah orang pakai gini, kita mau pakai juga. Sementara sebenarnya kita nggak perlu gitu. Jadi buat apa? Gitu. Kita nggak kemana-mana bro. Jadi kalau suatu saat perlu, udah ada mateng pertimbangannya, ini karena begini gue perlu ini nih kayaknya nih. Nah tinggal ngomong aja brother. Yang penting waktunya. Yang penting waktunya sama jangan pas-pasan ya. Thank you banget nih. Ada pesan-pesan nggak buat kita nih? Aduh, kita sih thank you banget udah datang berkali-kali, tapi pasti ada nih. Ngomongin jelek-jeleknya apa dong? Banteng Mas, apa nih? Ngomong jeleknya gue susah. Cuma kadang jeleknya sih satu sih. Jujur nih? Jujur ya. Kita nggak bisa kita buru-buruin. Oh iya. Karena terkadang wah mobil yang lain lagi ada, udah masuk duluan, ya kita tahu diri lah, kita tunggu. Gitu. Kadang-kadang kita nggak enaknya, kita tuh nggak bisa yang modelnya
bisa kelar hari ini, kelar sore ini kelar nggak, bisa nggak gue bawa, bisa, tahu-tahu nggak selesai, kita malu. Nah atau bisa, mobil gue dianggurin doang di depan, nah gue nggak bisa begitu. Kita kan bilang, Pak sorry banget nih, baru bisa itu sering tuh, Bang. Sering. Ntar gue masuk ya, aduh ini masih banyak nih, terus dikirimin fotonya, oh iya memang lagi banyak mobil. Kayak gitu sih, itu bagus ya. Jadi komunikasi dengan customer itu jelas dan terjalin. Jadi orang nggak datang kemudian akhirnya dia kecewa. Iya. Kecewa kemudian ngomong kemana-mana. Wah katanya bisa, suruh cepetan. Nggak, karena kan kalau udah datang, ya nggak mungkin lah. Kalau memang kosong ya kita pasti langsung, oke bang masuk hari ini. Ada yang cancel atau apa? Kalau misalnya tiba-tiba udah datang, lo jam 3 mulai, jam 4 pulang. Nggak diapa-apain sampai jam 5, gue kan diomelin orang ya gak? Oh gue gak datang pagi, pulangnya malam? Ya gue takut malu soalnya bos. Sampai mati tuh lampu, gue masih di sini. Iya masih nongkrong. Kopi nggak cukup nih segelas ya gak? Nah ini salah satu nilai plusnya nih. Jadi tiap datang kopinya tersedia. Oh iya dong. Mau merek apa, mau tingkat kopinya mau yang keras, mau yang lunak ada semua. Bro. Padahal nggak dagang kopi ya? Iya luar biasa. Sampai minum ya. Siap. Ntar gua review nih, rasain. Ini tadi dibikinin yang apa nih? Pesannya apa? Gue pesannya yang enak. Enak gak? Enak dong. Wah thank you banget nih bro. Kita appreciate sekali lagi, mudah-mudahan jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok. Ya memang kalau soal antrian-antrian ya harap maklum aja. Iya. Tapi kan kapan selesai sesuai dong ya. Sesuai sama aman ya. Jadwal, dan udah nggak sabar nih gue mau ngebejek tuh mobil. Wih gile, mau dibejek, ngeri bos. Bejek sedikit aja, kira udah harus dibawa pelan lagi. Kalau dia ngomong dibejek gue deh. Bisa aja Marwin. Bang, thank you ya bang. Thank you. Mantap. Sip. Jadi kalau yang pengen ngobrol-ngobrol, follow Instagramnya langsung aja nih. Boleh. Mr. Brata. Tapi jangan fake account ya. Fake account biasanya kadang-kadang. Waduh, itu yang kita males itu. Begitu kita lihat, ternyata nggak pernah posting. Cewek apa cowok nih? Mau cewek, mau cowok. Kalau udah nggak jelas gitu ya udah sorry deh. Nggak kan dia mau fans aja, nggak apa-apa. Gue pengen ngefans, tapi ketahuan Bang Brata kan, wih, lu lihat dong. Ini umur 35 nih. 25. Kalau yang nanya si A, Oh gitu ya. yang nanya si B, si C, ya Lain lagi. ngomong aslinya. Kalau lu ditanya sama cewek-cewek, ya kan, daripada nanti ada pacarnya yang tersinggung, dia bikin fake account, follow lu, maksudnya begitu, ya kan? Kalau dia polos-polos aja, follow-follow kan. Kita kalau ngawal nggak takut, tapi kalau yang gitu-gitu kita takut. Takut ya? Dulu pernah jadi sinetron FTV ya? Apa itu ya? Masa lalu ada lu di YouTube yang sebelumnya lu ngomong nggak bisa lari lu. Emang jejak digital susah kita ya. Iya dulu kan makanya suka nonton dong YouTube kita yang sebelumnya, Mr. Brata cerita panjang lebar kisahnya dulu dari Padang ya bos ya. Mantap. Kampung lah, kita orang kampung lah. Wih tapi sukses di Jakarta. Amin. Amin, diaminin dulu. Sekali lagi thank you brother. Siap bro. Mantap.